Shalom teman-teman. Kurang semangat ya teman-teman. Lebih semangat lagi. Shalom teman-teman. Shalom. Ya gitu, mantap. Ya kita mau memujikan satu pujian sebelum kita untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Kita memujikan Datang ke Hadirat Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan Kau sudah mengumpulkan kami Tuhan dengan keadaan yang baik. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa memuji muliakan nama-Mu dengan baik, dan biarlah apapun yang kami lakukan pada malam hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kayaknya tetap bangkit berdiri aja ya Kak. Iya, biar semangat ya kan? Karena lagu selanjutnya kita akan pujikan Lebih Dari Pemenang. Jika Allah di pihak kita,
Ya, dipersilakan duduk kembali. Setelah ini akan ada tayangan video kesaksian dari teman-teman kita. Ya. Silakan kakak-kakak admin. Shalom teman-teman semuanya. Hari ini saya menyatakan cinta kasih Tuhan karena akhirnya pada tahun ini saya keterima sebagai CPNS dan bekerja di sini di Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, dekat rumah saya, sesuai dengan harapan saya dan orang tua saya, yaitu ingin saya bekerja di dekat rumah saja. Dan sejujurnya ini juga bukan penantian singkat ya, karena ini saya tuh sudah lama menantikan pekerjaan selama nyaris 3 tahun ya, sehabis saya kuliah. Dan sejujurnya ya itu sempat putus asa gitu loh, karena apa, setelah lulus itu saya tuh udah apply pekerjaan baik secara offline maupun online, namun nggak keterima sama sekali. Ya ada beberapa yang menjawab apply saya, namun pada seleksi berikutnya itu nggak lolos karena ada beberapa hal tertentu ya. Ya entah mungkin karena saya yang kurang atau ada orang lain yang lebih hebat dari saya. Bahkan saya sebenarnya juga sempat ikut CPNS tahun lalu, tapi itu gagal di SKB. Sebenarnya itu sempat lolos SKB-nya. Sebenarnya urutan saya tuh bisa dibilang lolos, tapi karena ada perbedaan sistem dari sini sama pusatnya, itu akhirnya saya diizinkan Tuhan tuh tidak keterima di sini. Jadi saya tuh sempat putus asa dan sempat ngeluh sama mama saya, gimana dengan masa depan saya gitu kalau saya sampai sekarang nggak ada pekerjaan. Tapi ternyata Tuhan telah menjawab doa saya tepat pada waktunya di masa pandemi ini. Dan sejujurnya pada masa pandemi ini merupakan masa dimana saya mendapatkan hadiah dari Tuhan. Jadi untuk teman-teman yang merasa putus asa seperti saya karena belum mendapatkan apa yang kalian inginkan, jangan khawatir, tetap berdoa dan berusaha. Siapa tahu Tuhan menjawab doa kalian tepat pada waktunya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, bersyukur ya teman-teman kalau berdasarkan dari kesaksian Kak Eva tadi, bagaimana Tuhan itu campur tangan ya teman-teman dalam pergumulannya Kak Eva setelah kalau nggak salah 3 tahun ya. 3 tahun penantian lah. Mencari Dan kerja. Tuhan kasih di waktu yang terbaik. Benar. Nggak cuma dapat kerja ya teman-teman, tapi dapat bonus kerjanya dekat dari rumah, yaitu itu hadiah dari Tuhan gitu ya teman-teman. Bisa dimana dari Tuhan. Ya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, Tuhan telah mengumpulkan kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang Kau berikan ya Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan berkumpul bersama. Engkau persatukan ya Tuhan untuk memuji, memuliakan, dan terlebih lagi ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sendiri yang urapi, berkati hamba yang telah Engkau utus pada sore hari ini. Biarlah setiap berkat firman yang telah disampaikan boleh menjadi berkat pengingat bagi kita semua ya Tuhan, atas betapa besarnya kasih-Mu kepada kita semua. Kami ya Tuhan serahkan hati kami, pemikiran kami dan pendengaran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ajarilah kami agar duduk manis di bawah kaki-Mu dan terus mau setia melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik semua. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul di tempat ini untuk sama-sama kita belajar ya adik-adik ya. Dalam bagaimana sih memaknai kasih Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Dengan tema yang kakak terima dari si acara itu, kita boleh buka PowerPoint-nya. Sebelumnya dalam kesempatan ini kita mau sama-sama boleh belajar ya, bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan dalam hidup kita, kan gitu. Seperti tadi sharingnya Kak Eva ya, puji nama Tuhan bahwa dalam masa penantian itu akhirnya Tuhan menjawab doanya. Tapi kakak mau jelaskan satu hal lagi, pasti dalam masa penantian itu Kak Eva belajar banyak hal. Mungkin dilatih ilmunya, dilatih kesabarannya melalui banyak tes, sehingga Tuhan mempersiapkan. Itulah yang sama seperti kehidupan kita. Kadangkala dalam kita hidup juga sama. Belum tentu mungkin doa kita belum dijawab saat ini. Tapi yang pasti adalah Tuhan mempersiapkan apa yang kita perlukan. Sampai saatnya kita, pada waktunya Tuhan, maka kita boleh mendapatkan yang terbaik. Ya, kita boleh belajar sama-sama kasih. Apa sih kasih itu? Kita boleh baca di 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Puji nama Tuhan. Tenang aja, tidak apa-apa ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sehingga kalau kita mengenal kasih, berarti Allah ada dalam kehidupan kita, dan kita ada dalam bersama-sama dengan Allah. Nah, yang kedua, Ratapan 32 ayat 22, coba kita baca. Ratapan di perjanjian baru ya, gitu ya. Setelah wahyu mungkin, kan gitu, enggak ya. Sebelum perjanjian lama ya Ratapan ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Puji nama Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya, kan gitu. Kalau dilanjutin selalu baru setiap hari, kan gitu. Kita percaya bahwa iya itu, kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kadangkala mungkin kita mikir, loh kok Tuhan kok nggak kasih, tidak menjawab doa kita ya. Seolah-olah dengan Tuhan tidak menjawab doa kita, seolah-olah kok Tuhan nggak ngasih saya ya. Tuhan kok nggak cinta saya ya, kan gitu. Tapi tidak, bahwa kasih Allah itu tak berkesudahan. Dan tidak pernah habis rahmatnya buat kita di dalam setiap kehidupan kita. Apa sih yang membuat bedanya? Kasih itu sama. Dunia pun mengenal kasih, kan gitu. Allah pun ada kasih Allah. Tapi ada sesuatu yang membedakan secara mendasar. Kasih Allah tak bersyarat, gitu. Jadi kasih Allah tanpa syarat kepada kita tulus murni dan tak akan pernah berakhir. Kalau dunia, selama kita mengasihi, ya orang lain juga mungkin mengasihi, kan gitu. Yang awakmu baik ambek aku, ya aku sok baik, kan gitu. Awakmu jahat, ya aku sok jahat, rek, kan gitu. Gampangannya. Tapi kita mau belajar bahwa kasih Allah tidak. Hukumnya jelas, kan gitu. Jika engkau tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, kan gitu. Angel kak, iya angel, kan gitu. Podo-podo, kakak kan angel juga. Tapi yang jelas adalah waktu kita sama-sama mau belajar, pasti Tuhan berikan kekuatan, kan gitu. Nah, yang kedua adalah tak berkesudahan. Kasih Allah itu tak akan pernah berkesudahan.
Tapi kasih dunia ya ada batasannya. Sampai di mana sama-sama saling menguntungkan atau sama-sama saling oh ya bisa wis, ya wis kasih mengasihi, tapi kalau disakiti ya wis mari kan gitu. Tapi kasih Allah tidak, sepanjang hidup kita. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Kasih Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Yang kita dapatkan yang terbaik. Waktunya kapan kita tidak tahu. Tergantung waktunya Tuhan kan gitu. Itu yang membedakan kasih Allah dengan kasih dunia. Lanjut kita masuk bahwa pertama apa sih? Kasih mula-mula. Kalau kita boleh lihat slide yang pertama kan gitu. Kasih mula-mula. Apa sih Kak kasih mula-mula? Slide 1 kita coba lihat. Kasih mula-mula adalah kasih pertama kali dalam hidup kita. Saya slide 1. Oh, oke. Nah, ini. Kan sekarang kan zamannya IT Kak, kan gitu. Cari handphone. Handphone yang kurang lebih yang keren lah kan gitu. Dibungkus masih bagus, segelan. Mahal nggak kan gitu? Mahal Kak, kan gitu. Tapi namanya handphone kalau masih bagus gini dibungkus, berguna nggak? Nggak berguna. Karena dia belum hidup. Masih segelan, mau harganya seberapapun, mau canggihnya seberapapun, masih segelan ya nggak akan ada gunanya kan gitu. Beda dengan handphone yang di saku kita misalnya atau di tas kita. Sudah dibuka, sudah ada nyala kan gitu. Berarti yang pertama adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kasih buat hidup kita adalah kita boleh hidup. Kesempatan kasih yang Tuhan kasih pertama kali adalah Tuhan menjadikan manusia serupa dengan gambar Dia. Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk hidup. Handphone ini nggak dibuka, nggak unboxing kan gitu kelihatannya. Ya tetap handphone terus kan gitu. Ya tetap nggak berguna, mau harganya selangit pun ya nggak akan ada efeknya. Tapi begitu dia dibeli, dibuka, dinyalain, baru dia berguna bagi si pemiliknya kan gitu. Sama kayak kita. Kita pertama kali adalah kita harus bersyukur bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Dalam kehidupan ini banyak orang yang kalau apalagi di masa pandemi, kita banyak tahu bagaimana kesehatan itu begitu mahalnya kan gitu. Bahkan orang banyak minum vitamin lah untuk bisa menjaga kan gitu. Bahwa hidup itulah anugerah yang pertama yang Tuhan kasih. Jadi bagaimana sih kita bisa tahu bahwa iya ya kita ini dikasih berkat kasih yang awal, kasih yang pertama kali adalah kita boleh diberi kesempatan untuk hidup. Gitu ya. Jadi bagaimana sih kita boleh istilahnya bersyukur atas kesempatan untuk kita boleh ada di tempat ini. Boleh ada dalam keluarga, boleh ada dalam sekolah, pendidikan, kan gitu. Sampai bekerja kan gitu. Jadi ada kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Toh, pada dasarnya adalah Tuhan pasti waktu memberikan kesempatan itu Tuhan pasti memampukan, kan gitu. Waktu kita sekolah Tuhan berikan kemampuan berpikir, untuk mengolah, sampai kita bekerja pun Tuhan berikan kita bekal-bekal, bahkan sampai nanti masa depan kita menikah, punya anak, segala macam, Tuhan pasti berikan kemampuan-kemampuan di setiap aspek kehidupan kita. Itu yang pertama. Nah, bagaimana sih kita bisa hidup? Nah, yang kedua adalah kita boleh mengetahui, waktu kita boleh buka, handphone ini tetap mati, kecuali kita nyalakan kan gitu. Ada daya dalam handphone untuk bisa dia hidupkan gitu, ada baterainya lah kan gitu. Berarti ada sumber dalam hidup. Kalau kita ngomong misalnya, kalau coba ya kita buka slide yang kedua, bahwa kita sudah buka nih handphonenya, dinyalain, ada baterainya kan gitu. Kita ngomong hidup kita ya ini misalnya gitu ya, kalau kakak mencoba berandai bahwa ya inilah hidup kita, kita punya sumbernya, kasih itu harus ada dalam hidup kita, dan kita bisa mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita. Nah, seberapa banyak tergantung kapasitas kita masing-masing kan gitu. Mungkin beda kapasitas adik-adik yang satu dengan yang lain kan gitu. Cowok, cewek, atau dengan kakak kan gitu. Pasti ada beda-bedanya tiap orang. Tapi yang utama adalah kita harus tahu adalah sumber kasih itu. Baterai ini kan kalau nggak dicas masa bisa hidup terus. Dari buka, beli, buka, terus nggak dicas-cas pakai terus. Kan enggak. Pasti ada titik di mana dia akan mati, habis. Maka kita harus tahu bahwa jangan lupa waktu kita punya kasih, jangan seolah-olah kita
merasa mampu mengasihi dengan kemampuan dan kekuatan kita. No, nggak ada. Karena bisa habis. Makanya itu perlu dicas. Kan gitu. Cas kemana untuk mengisi kasih dalam hidup kita? Maka kita harus tahu cas yang tepat, kan gitu. Kepada siapa kita harus mengecas, kan gitu. Kita baca di 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita. Maka kita harus tahu bahwa, oh iya ya, berarti kita harus benar-benar menempel sama Tuhan dalam kehidupan kita, kan gitu. Jangan pernah undur, jangan pernah lepas dari Tuhan, kan gitu. Karena dialah sumber, kan gitu. Seberapa kuat sih, misalnya kita main sama teman terus ada gesekan, murik, kan gitu, mutungan, kan gitu. Tapi waktu kita ingat lagi, oh kasih Tuhan ya, Tuhan mengasihi kita ya. Ya Dawis kita belajar memaafkan, kan gitu. Kita belajar, dan belajar. Karena manusia pasti harus belajar terus dalam sisi kehidupannya, kan gitu. Dalam kapanpun harus belajar, kan gitu. Karena tidak ada orang yang sempurna, kan gitu. Ada orang yang mau belajar untuk menjadi sempurna, kan gitu. Yang sempurna kan pasti cuma Tuhan Yesus, kan gitu. Jadi jangan lupa, hidup kita harus menempel sama Tuhan, kan gitu. Kasih kita juga harus kasih yang seperti Tuhan mau dalam hidup kita. Yang pertama tadi kan dikatakan bahwa barang siapa memiliki kasih, dia akan tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi ada hubungan, relasi. Sama seperti waktu kita ngecas baterai handphone kita dengan listrik. Ada sebuah konektivitas untuk bisa mengisi daya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama kayak hidup kita. Kan gitu, kita harus senantiasa misalnya menempel sama Tuhan, berdoa, minta bimbingan Tuhan di pagi hari untuk memulai sebuah hari ini, kan gitu. Di akhir hari kita mengucap syukur, minta ampun kalau ada kesalahan, berusaha memperbaikinya esok hari, kan gitu. Sehingga apa? Waktu konektivitas ini nyala, kita nggak akan pernah jemu-jemu untuk belajar mengasihi orang-orang lain, kan gitu. Jadi kakak mengandai-andai bahwa iya ya, kadang-kala kita berpikir, wah aku mampu kak, aku loh orang paling sabar, kan gitu. Diinjek kaki kanan, tak kasih kaki kiri kak, kan gitu. Lah kaki emek dua, kan gitu. Entek mari ngono. Terus lek diinjek kaki sing mana lagi, kan gitu. Itulah manusia. Kalau orangnya baik, kita bisa baik. Orangnya jahat, kita bisa lebih jahat, misalnya kan gitu. Tapi waktu kita boleh menempel sama Tuhan, oh iya ya, Tuhan mengasihi kita apapun keadaan kita. Maka di situ adik-adik kita boleh belajar sama-sama ya. Kakak bukan orang yang hebat, bisa semua, enggak. Tapi kita mau belajar mengasihi, kan gitu. Kenapa? Karena kalau kita merenungkan dari semua kehidupan kita yang adik-adik ingat ya, sama kakak ingat semua, berapa banyak sih kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sekalipun orang lain nggak lihat, tapi Tuhan tetap lihat. Rasanya 2 tangan 10 jari ini kurang, mau dihitung. Tapi Tuhan selalu mengampuni dan memberikan kita kasih-Nya, kan gitu. Maka kita belajar juga untuk itu kepada sesama kita. Kemudian kita boleh lanjut. Nah, kan tadi kita sudah ngomong unboxing. Slide yang berikutnya adalah bagaimana sih like kita mau beli, misalnya anggap aja beli handphone. Mau beli handphone, buka, belum dibayar. Masa isa? Kan gitu. Bisa dikepuk ya, iya kan gitu. Kecuali yang prank-prank gitu ya. YouTuber prank, bajunya jelek, ini mau beli handphone terus dibuka, kan gitu. Tapi kan tidak ada, semua ada harga yang harus dibayar. Nah, kasih yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, penebusan Tuhan buat diri kita semua, adik-adik dan kakak juga. Semua yang di sini kita percaya bahwa Tuhan telah menebus kita. Karena apa? Karena kasih yang biasa-biasa. Coba kita baca ayatnya ya. Roma 3 ayat 23. Kita baca. Apakah harusnya ngapain sih Tuhan angel-angel, kan gitu? Ngapain sih Tuhan tebus kita, kan gitu? Nah, coba kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dilanjut nanti Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut, kan gitu. Jadi sama kalau kita boleh melihat korelasinya bahwa sebenarnya kita ini ya udah pasti ujungnya maut, kan gitu. Kan gitu. Kalau tidak ada penebusan, maka kita semua sama-sama wis barengan, kan gitu. Tinggal di dalam maut, kan gitu. Kan gitu, bersama-sama dengan si jahat, kan gitu, iblis, kan gitu. Tapi kenapa? Coba kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Ini yang membuat kita beda, yang membuat kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa. Harusnya kita binasa, tapi tidak. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Karena apa? Karena penebusan Tuhan, kan gitu. Karena penebusan dari Tuhan, kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan bahwa inilah kasih yang terbesar dari Tuhan buat hidup kita. Ingat, kita sudah ditebus, kan gitu. Ibarat handphone sudah ditebus, kan gitu. Maka kita harus bersyukur, kan gitu. Kita harus berterima kasih. Handphone ini sudah di tangan kita, misalnya, kan gitu. Kita boleh dong ngapa-ngapain, ngisi apa, kan gitu. Mau diisi game semua juga boleh, misalnya, kan gitu toh. Long punya saya, Kak. Mau tak restart, tak ganti OS-nya segala macam ya punya aku kok, Kak, kan gitu. Tapi ingat, kalau hidup kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita harus tahu bagaimana kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dari yang harusnya kita binasa dipindah kepada hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sehingga kakak percaya bahwa waktu kita belajar melihat ini bahwa iya ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, bahwa kasih yang terbesar buat hidup kita itu bukan kita punya HP yang paling hebat, baju yang paling bagus, paras yang paling cantik, ganteng, kan gitu. Tapi karena Tuhan telah menebus kita, kan gitu. Nah, dalam kehidupan juga sama. Apakah setiap doa tadi, Kak Eva ya, apakah setiap doa Kak Eva tadi langsung dijawab Tuhan? Butuh waktu berapa lama Kak Eva? Saya lulusnya tahun 2017, akhir itu kalau sampai itu ya sudah sekitar 3 tahun. Puji nama Tuhan, 3 tahun. Tapi kakak percaya bahwa selama 3 tahun itu Tuhan pasti memperlengkapi, Tuhan memberikan kekuatan. Toh akhirnya Tuhan jawab. Benar Kak? Ya. Tuhan jawab. Karena waktunya Tuhan, kan gitu. Bukan waktunya kita, kan gitu. Lek waktunya kita kan minta hari ini doa, besok harus terjadi, kan gitu. Tuhan, aku doa hari ini minta kerjaan ya Tuhan, biarin besok Senin saya sudah bekerja, kan gitu. Atau Tuhan nanti Senin saya ujian Tuhan, aku tak main game aja ya Tuhan, enggak usah belajar gitu. Tapi nanti Tuhan tolong ya Tuhan, kan gitu. Nanti Senin moro-moro ada wangsit, kan gitu. Ada mie pangsit, kan gitu. Ada wangsit dari Tuhan, apa itu, kan gitu. Jadi barangkali kadang-kala waktu sekolah dulu, kalau kelasnya 1 kan sekarang online nih, kan banyak online. Kalau online kan, ayo online, close book ya, misalnya kan gitu. Iya, siap guru, kan gitu. Siap Pak, Bu, close book. Tapi di sini bukunya buka semua, kan gitu. Nggak kelihatan di sini, nggak ada di sini, di sana, kan di sini nggak ada close book ya, close book, kan gitu. Tapi itulah, kakak mau bilang bahwa itulah kadang-kala kehidupan kita berusaha membuat sesuatu menjadi mudah. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau adalah bagaimana kita berproses bersama-sama Tuhan. Jadi Tuhan kasih kemampuan ke kita. Tiap orang pasti beda-beda kemampuannya. Nggak mungkin sama semua. Ada yang pintar main musik, kan gitu. Ada yang pintar nyanyi, kan gitu. Ada yang juga punya talenta yang lain, misalnya tamborin segala macam, kan gitu. Ada ciri-ciri khas, kelebihan-kelebihan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, kan gitu. Tidak semuanya sama. Nah, bagaimana kita bisa memaknai karya penebusan Tuhan? Kita harus bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Ingat nggak? Ada orang dikasih 1 talenta, ada orang dikasih 3 talenta, ada orang dikasih 5 talenta.
ada yang mengembangkannya, ada juga yang tidak mengembangkannya, ada yang cuma menyimpannya di dalam tanah. Kan gitu. Dari situ kita boleh belajar sama-sama bagaimana talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita itu boleh kita kembangkan semaksimal mungkin. Karena itu kepercayaan Tuhan buat kita. Di masa kita studi, adik-adik yang masih sekolah, pergunakan itu untuk belajar. Pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengejar, bukan masalah nilai ya. Kakak juga belajar mengajari anak kakak, bukan masalah nilai yang terpenting, tapi proses kamu belajar, proses kamu memahami, pasti nanti nilainya juga yang terbaik, kan gitu. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kan gitu. Kalau cuma nilai itu gampang, kan gitu. Tapi proses kita memaknai sama. Bagaimana kita boleh memaknai kasih penebusan Tuhan ini dalam hidup kita. Kemudian bagaimana kadangkala kita itu tidak boleh menyepelekan sebuah anugerah yang besar. Kasih Allah itu, iya Kak, Allah kan kasih. Jadi nanti kalau aku salah, aku tak minta maaf. Wis diampuni, salah lagi minta maaf lagi. Kan gitu. Kadangkala yang namanya manusia, umum ya, sama kakak juga. Waktu dikasih barang gratisan, apapun itu, nyimpennya baik apa tidak? Iya waktu di awal, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, bagus disimpan, dirawat. Lama-lama, wis embuh, nang ndi Kak, laung gratis gak beli kan gitu. Umum. Tapi waktu kita beli, maka kita, tak jaga Kak, karena duitku Kak, ini aku kerja Kak, sak bulan nabung Kak. Ini aku, uang jajanku tak tabung Kak. Tapi kakak mengingatkan bahwa kasih Tuhan itu memang gratis kan gitu, tanpa syarat. Tapi kita mau belajar bahwa kita harus memaknai itu dengan sungguh-sungguh. Kita boleh memaknai kasih itu untuk menjadi kekuatan buat kita, kan gitu. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita sudah ditebus, kan gitu. Apa sih kalau handphone sudah di tangan? Apa sih yang kita mau kan gitu? Berikutnya kita lihat bahwa apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Hidup kita ini diisi apa sih? Istilahnya handphone itu diisi apa, kan gitu. Itu yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita, kan gitu. Yang pertama pasti ada 2. Dalam kehidupan kita bagaimana secara vertikal dan bagaimana secara horizontal. Kan gitu. Di tangan hidup kita adalah di tangan Tuhan, kan gitu. Waktu kita ditebus, maka kita percaya hidup kita dalam genggamannya Tuhan. Tangan kita bersama tangan Tuhan, Tuhan memegang tangan kita untuk kita melangkah bersama Dia, kan gitu. Karena waktu adik-adik masih sekolah, kuliah atau kerja segala macam, kakak percaya bahwa punya kesulitan yang berbeda-beda. Siapakah yang bisa diandalkan selain Tuhan, kan gitu. Pasti semua ada batasannya. Orang tua bisa memberikan nasihat segala macam, ada batasannya di rumah, di mana, kan gitu. Tapi setiap waktu tidak bisa, mungkin di sekolah tidak bisa, atau di kerjaan tidak bisa, kan gitu. Tidak bisa selalu mendampingi, tapi percayalah Tuhan akan selalu mendampingi, kan gitu. Mau sekolah offline, mau sekolah online, tetap Tuhan mendampingi, kan intinya gitu. Mau kerja di rumah, WFH atau kerja di kantor, offline juga tetap Tuhan mendampingi, kan gitu. Kondisi apapun Tuhan mendampingi. Suka duka Tuhan pasti mendampingi, kan gitu. Jadi jangan dikira bahwa, Kak, doaku ini sudah lama Kak, 3 tahun gak dijawab-jawab, Tuhan ini sayang aku gak sih? Tetap sayang. Kenapa? Karena kasih Tuhan gak berkesudahan, kan tadi yang awal. Kenapa kok kita harus menunggu 3 tahun? Karena proses dalam hidup kita harus siapkan. Karena saat kita menerimanya, kita sudah siap dan tidak menjadi tadi arogan ataupun sombong, kan gitu. Sama, kenapa kita disiapkan? Tadi kakak bilang, kita sudah beli handphonenya, kita buka. Kedua adalah penebusannya adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan nyawanya buat kita, supaya kita benar memaknainya. Tidak membuat kita menjadi semena-mena. Istilahnya, sak karepe dewek buat hidup kita. Kan gitu. Atau, Kak ini handphone saya Kak, boleh dong tak isi apapun. Ya itu, ingat Tuhan memberikan itu buat kita kembangkan. Tuhan memberikan hidup kepada kita semua. Tuhan memberikan talenta buat kita semua untuk kita kembangkan seturut dengan rencana rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kan gitu. Yang pertama vertikal. Kita baca di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji nama Tuhan. Barang siapa memegang perintahku. Ini bukan ngomong bahwa kasih Tuhan bersyarat, ada timbal baliknya. Itu loh Kak. Barang siapa memegang perintahnya Tuhan, maka Tuhan mengasihi. Tidak. Tapi ini adalah sebuah wujud kasih Tuhan, bahwa kita dimampukan Tuhan. Wujud penyertaan Tuhan.
Waktu kita memegang perintahnya Tuhan dan melakukannya, Tuhan mengasihi aku. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Intinya adalah berbicara tentang kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, sama seperti tadi. Waktu kita boleh mengasihi, Tuhan akan memberikan kemampuan itu kepada kita. Di-recharge terus kasih itu dalam hidup kita. Sehingga kita percaya bahwa ikut Tuhan itu tidak gampang mutungan. Doa nggak dijawab, tetap setia. Kadang-kala ada masalah, nilainya jelek, tetap setia, tetap belajar sungguh-sungguh lagi, kan gitu. Atau dalam pekerjaan ada masalah, tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, kan gitu. Saya kakak percaya bahwa dalam kesungguhan itulah Tuhan mendidik dan mengajar kita. Itu secara kita ngomong vertikal, kan gitu. Kemudian bagaimana secara horizontal sih, kan gitu. Ayat ini yang beberapa hari ini kalau kita lihat di sosial media cukup booming, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jadi puji nama Tuhan bahwa kita boleh belajar sama-sama untuk melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Tuhan tuntun kita melalui firman-Nya. Tuhan yang bimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita, kan gitu. Boleh? Matius 22 ayat 37. Ingat bahwa secara vertikal kita harus melakukan tindak firman-Nya, dan ini horizontal. Ayo. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus lanjut sampai 40. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji nama Tuhan bahwa yang kedua, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Gampang nggak? Enggak, kan gitu. Tapi ya tadi, Tuhan pasti berikan kemampuan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan telah menebus kita. Surga itu jaminan buat kita, kan gitu. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Pasti yang indah dan terbaik dari apa yang pernah kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan pasti kasih yang terbaik dan terindah, kan gitu. Lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan dan bayangkan, kan gitu. Kadang-kadang pikir, iya, Tuhan pasti tahu lebih baik buat saya. Apa yang saya minta saat ini saya cuma tahu untuk saat ini. Tapi Tuhan tahu masa-masa depan saya apakah hal itu baik atau tidak, kan gitu. Maka jangan pernah khawatir, kan gitu. Tetap kasihi, karena istilahnya nggak akan ada habisnya. Kalau kita belajar mengasihi, maka Tuhan akan mengasihi kita. Dalam hidup juga sama. Istilah kita boleh gemar melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan kita tidak melupakan firman-Nya. Terima kasih, dan saya percaya bahwa kalau kita belajar menaati Tuhan, maka kita juga belajar dalam hidup juga bisa belajar untuk mengasihi sesama kita. Apapun kesalahannya kita belajar mengampuni dan memaafkan, kan gitu. Untuk belajar pemulihan. Supaya apa? Jangan menyimpan sampah dalam hidup kita. Tapi kita boleh buang itu sehingga hidup kita tenang. Hidup kita enjoy, istilahnya dalam sekolah segala macam. Kadang-kala yang membuat kita nggak enjoy adalah apa? Rasa khawatir. Kan gitu. Misalnya nggak sengaja kita melakukan kesalahan. BBE ketemu nambah guru rek, BBE atasanku tahu ini aku salah, kan gitu. Tapi kalau kita boleh ngomong jujur, minta maaf atas kesalahan, maka hidup kita lebih tenang. Maka kita boleh menikmati setiap hal dalam kehidupan kita, kan gitu. Bahkan yang terakhir yang Tuhan minta adalah di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji nama Tuhan bahwa inilah yang boleh kita minta, bahwa kita mau senantiasa diam di rumah Tuhan. Hidup kita baik Tuhan. Hatimu, hati adik-adik semua, kakak-kakak adalah baik Tuhan. Kita mau Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita boleh diberikan kekuatan untuk melangkah bersama-sama Tuhan. Dan kita percaya bahwa, kakak percaya bahwa waktu kita boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka kita boleh mendapatkan ketenangan, kedamaian, sukacita, dan berikutnya adalah
berkat Tuhan akan menyertai kita. Jadi berkat itu adalah istilahnya hal-hal yang menyertai kita saat kita benar di dalam Tuhan, saat kita benar di hadapan Tuhan, maka berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Kasih, kita boleh sama Tuhan sungguh-sungguh, kita boleh mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, maka kakak percaya hidup kita penuh dengan kasih, kelimpahan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan kita boleh sama-sama bersyukur karena saatnya nanti kita boleh sama-sama bertemu dengan Tuhan di dalam hidup yang kekal di surga. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama belajar dan kita boleh sama-sama melihat bahwa ingat, kasih Tuhan tak akan berkesudahan. Kita sudah ditebus, mari kita lakukan dengan sebaik mungkin. Isilah hidup kita dengan aplikasi-aplikasi yang baik dalam hidup, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam takut akan Tuhan, dalam mengasihi sesama. Sama seperti handphone tadi, kita boleh mengisinya dengan hal-hal yang baik. Sama hidup kita. Marilah kita sama-sama boleh belajar untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, yang dari Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Puji nama Tuhan, biarlah kita boleh sama-sama saling dikuatkan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan, Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Kasih-Mu tak akan berkesudahan dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan karena kasih-Mu itu kami boleh ada di tempat ini, dan kami boleh Tuhan melangkah dalam kehidupan kami, dan kami boleh percaya Tuhan kasih-Mu yang menyertai kami sepanjang hidup kami, bahkan kami boleh sampai nanti kami boleh bertemu, berjumpa dengan Engkau di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan pada kami semua, Engkau yang memberikan tuntunan, berkat hikmat-Mu dan kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, biar segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam satu tangan, satu nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama dengan kakak, katakan amin. Indra atas penyampaian firman-Nya. Untuk selanjutnya kami serahkan ke pembina untuk doa penutup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman. Kita akan tutup ibadah remaja pemuda di hari Sabtu 6 Februari ini. Sebelum kakak tutup dalam doa, ada yang mau didoakan secara khusus untuk poin tertentu? Boleh angkat tangan, boleh sebutkan. Kita doakan sama-sama. Ya. Pendaftaran perguruan tinggi. Oke, ya dari teman Audrey, pendaftaran perguruan tinggi. Silakan, ada lagi teman-teman yang perlu didoakan secara khusus? Yang baru naik dari TF Junior ke remaja, Kak saya butuh pasangan hidup, oh boleh ya. Oke, kalau belum ada lagi, mari kita sama-sama berdoa, kita tutup ibadah kita pada petang hari ini. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu sehingga pada petang hari ini kami dapat bersekutu bersama Tuhan dalam rumah-Mu ini, untuk kami dapat saling menguatkan, saling meneguhkan, terlebih kami dapat menerima bekal firman-Mu Tuhan di petang hari ini. Kami yakin firman yang sudah kami dengar akan tertanam dalam kehidupan kami, dan kami mau belajar menghargai anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami semua. Kau memberikan kami anugerah untuk kami hidup, Kau berikan kami anugerah untuk kami diselamatkan, dan Kau berikan kami anugerah untuk kami dapat mengelola hidup ini untuk kembali menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami yakin firman-Mu akan terus tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati semua pelayan yang sudah ambil bagian pada petang hari ini, khususnya pelayan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Diaken Indra yang sudah menyampaikan firman. Kami yakin Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat pewahyuan surgawi untuk hamba-Mu dipakai memuliakan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tutup doa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang memiliki poin khusus, yaitu teman-teman yang akan masuk dalam pendaftaran perguruan tinggi.
Tuhan tolong teman-teman kami dengan hikmat, dengan tuntunan Tuhan, sehingga proses-proses yang akan dilalui dapat dijalani dengan baik, lancar, dan hasilnya kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik, bukan untuk saat ini saja, namun untuk masa depan hasil yang dari Tuhan adalah hasil yang terbaik. Terima kasih, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini berulang tahun, ataupun yang sepanjang bulan Februari ini berulang tahun. Tuhan memberkati teman-teman kami semua, biarlah semakin bertambahnya usia, kami semakin hari semakin rindu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih, dan kami juga bersyafaat untuk kota Gresik dan juga Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, negeri kami, dan kota kami, sehingga semuanya ada dalam naungan Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini, kiranya kalau boleh Tuhan, Engkau segera melalukan pandemi ini. Namun jika belum, kami yakin Tuhan yang akan memberikan kemampuan khusus kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah hadir pada petang hari ini, Engkau sudah melawat kami satu persatu, dan sebelum kami pulang, Tuhan tolong sertai lindungi perjalanan kami, sampaikan kami di tujuan dengan selamat, dan Tuhan pertemukan kami pada jam ibadah berikutnya, yaitu minggu besok dan juga ibadah-ibadah yang akan datang, khususnya kaum remaja dan pemuda Sabtu depan, untuk kami kembali bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang teman-temanku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dengan menerima berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan hadir menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati semua. Silakan berikan jabat tangan ke Namaste kanan kiri kita dengan senyuman, ya, walaupun tertutup dengan masker. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada sang leader.